Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Deskripsikan pembelajaranmu. Perkenalkan, nama saya Fajriana Estianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah Alamin, Kota Sorong. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan bersama siswa saya di fase E dalam pembelajaran Bahasa Inggris pada materi Descriptive Text dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang berfokus pada strategi konten dan juga produk. Bapak Guru hebat, bagaimana langkah dan strategi yang telah saya laksanakan dalam berbagai praktik baik ini? Let's we find out. Salah satu elemen capaian pembelajaran bahasa Inggris di fase E yaitu menulis dan mempresentasikan. Dalam elemen ini, peserta didik didorong untuk menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi yang disesuaikan dengan pembaca ataupun pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda yang disajikan dalam bentuk cetak maupun digital. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran di kelas, peserta didik memiliki karakteristik, minat, profil belajar, dan kemampuan berbahasa Inggris yang beragam. Oleh karenanya, hal ini mendorong saya untuk menyusun pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada konten dan produk yang sesuai dengan keberagaman dan karakteristik peserta didik yang ada di fase E. Dalam rangka mencapai elemen capaian pembelajaran, peran saya dalam praktik baik ini adalah mendesain pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, menarik, menyenangkan, berdiferensiasi, sehingga elemen capaian pembelajaran menulis dan mempresentasikan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, semangat dari dimensi profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dapat terwujud. Bagaimana strategi dan langkah pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan? Let's we find out. Selanjutnya, menerapkan strategi konten dan produk pada kegiatan pembelajaran yang dimana kegiatannya terdiri dari adapun langkah awal yang dilakukan yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar berdiferensiasi dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang kemampuan berbahasa Inggris, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik berdasarkan asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, thank you for asking me back. I'm doing great. Oke, kenapa suaranya nggak ada? Oke, kita bikin ice breaking dulu ya. If I say good morning, you have to clap your hands once. If I say good afternoon, you have to clap your hands twice. If I say good night, then you have no claps. Yes, at night, people? Yes. Very good. Let me try to check your hands. Are you ready? Ready. Okay. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Adapun langkah kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif berkaitan dengan materi descriptive melalui e-worksheet atau LKPD digital, yaitu live worksheets yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Setelah itu, peserta didik secara berkelompok diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai konten dan memilih konten descriptive text yang terdapat di berbagai platform digital maupun cetak seperti YouTube, e-book, website, textbook, Google Earth yang direkomendasikan oleh guru sesuai dengan preferensi peserta didik. Dalam hal ini, guru menggunakan strategi konten. Peserta didik dalam kelompok mengerjakan worksheet yang diberikan yaitu menulis dan menyajikan informasi mengenai teks deskriptif yang mereka pilih dengan melihat struktur teks dan unsur kebahasaan. Setiap peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dalam berbagai bentuk yang beragam disesuaikan dengan kesiapan dan preferensinya, seperti dalam bentuk tayangan slide, video, infografis, karangan bebas, mind mapping, dan lain-lain.
Dalam hal ini, guru menerapkan penerapan strategi pembelajaran diferensiasi produk. Tahap akhir, peserta didik merefleksikan pembelajaran dengan menggunakan teknik 4F, yaitu fact, feeling, findings, dan future yang dimaksudkan untuk fakta yang mereka temukan dalam pengerjaan proyek tersebut, perasaan mereka saat mengerjakan proyek tersebut, temuan baru yang mereka dapatkan dalam pengerjaan proyek tersebut, dan apa harapan yang diharapkan dalam pengerjaan proyek-proyek yang akan datang. Dapat menambah wawasan tentang descriptive text. Terus yang kedua, saya juga senang karena di sini kita bisa memilih minat kita dalam pembentukan pembelajaran. Terus dalam pemberian tugas itu kita bisa memilih kita maunya dalam bentuk apa. Itu bisa menentukan sendiri tentang tugasnya atau tentang metode belajarnya. Jadi kalau tugas kita dikasih pilihan sendiri, ada infografis, ada PPT, ada video, dan lainnya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten dan produk, saya merasa bersyukur dan bahagia akan antusiasme dan keaktifan peserta didik dalam menentukan konten dan produk pembelajaran yang digunakan di kelas sesuai dengan karakteristik dan preferensi mereka. Dampaknya adalah peserta didik mampu secara aktif menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi dengan materi descriptive text yang ditampilkan dalam produk yang beragam. Peserta didik juga mampu membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisan yang mereka temukan dari eksplorasi konten yang mereka pilih sendiri. Harapannya, pembelajaran ini dapat memotivasi diri saya untuk berinovasi pada perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen yang berdiferensiasi yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat.